Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Nah, bertemu lagi bersama Kakak Riana Septia, Kakak mahasiswa dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Antasari, Banjarmasin. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, semoga selalu baik ya, dan juga jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi yang akan kakak sampaikan bisa kalian terima dengan mudah. Nah, jangan lupa untuk mengisi link absen yang telah kakak bagikan di grup WA kalian. Dan juga jangan lupa pula untuk menyiapkan buku matematikanya dan alat tulis untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, sudah siap belajarnya? Oke. Nah, materi yang akan kakak bahas di video kali ini adalah notasi ilmiah atau bentuk baku. Nah, diharapkan setelah kalian menonton video pembelajaran ini, kalian akan bisa. Yang pertama, menentukan notasi ilmiah atau bentuk baku dari suatu bilangan yang sangat besar. Yang kedua, kalian bisa menentukan notasi ilmiah atau bentuk baku dari suatu bilangan yang sangat kecil. Yang ketiga, kalian bisa menentukan bentuk biasa dari suatu notasi ilmiah atau bentuk baku yang diketahui. Dan yang keempat, kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan notasi ilmiah atau bentuk baku. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi. Silahkan kalian simak baik-baik materi yang akan kakak sampaikan. Dan jangan lupa untuk mencatat materi yang penting. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Notasi ilmiah atau bentuk baku. Nah, notasi ilmiah atau bentuk baku adalah cara yang bisa kita gunakan untuk menuliskan secara lebih ringkas bilangan yang sangat besar atau bilangan yang sangat kecil. Notasi ilmiah atau bentuk baku dari suatu bilangan positif dapat dituliskan dalam bentuk A dikali 10 pangkat N, dengan A lebih dari 1 dan kurang dari 10, dan N adalah bilangan bulat. Nah, misalnya notasi ilmiah dari 2300 adalah 2,3 dikali 10 pangkat 3. Nah, kita lihat di sana A-nya adalah 2,3. Nah, 2,3 itu memenuhi syarat dari A, yaitu lebih dari 1 dan kurang dari 10. Dan N-nya kita lihat di sana adalah 3. Nah, 3 adalah bilangan bulat. Nah, itulah contoh dari notasi ilmiah. Nah, sekarang kita masuk ke materi notasi ilmiah untuk bilangan yang sangat besar. Nah, bilangan yang sangat besar di sini adalah bilangan yang lebih besar atau sama dengan 10. Nah, contoh bilangannya ada di sebelah sini. Nah, ada tips untuk menentukan notasi ilmiah untuk bilangan yang lebih besar atau sama dengan 10 ini, yaitu gunakan pangkat positif ketika kita memindahkan titik desima ke kiri. Nah, supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Nah, sekarang kita ambil contohnya yang 2300 tadi. Nah, 2300 kalau kita jabarkan perkaliannya, maka itu sama dengan 2,3 dikali 1000. Iya kan? Nah, 1000 kalau kita ubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 10, maka itu sama dengan 10 pangkat 3. Jadi bisa kita tulis menjadi 2,3 dikali 10 pangkat 3. Kita lihat A-nya 2,3 sudah memenuhi syarat ya, karena lebih dari 1 dan kurang dari 10. Dan N-nya sama dengan 3. 3 adalah bilangan bulat. Jadi kita dapatkan notasi ilmiahnya adalah 2,3 dikali 10 pangkat 3. Nah, kalau kita mencari notasi ilmiah dengan cara tadi, mungkin kita akan kesulitan dalam menentukan penjabaran perkaliannya. Nah, jadi supaya kita tidak kesulitan, maka kita gunakan tipsnya tadi, yaitu memindahkan titik desimal ke arah kiri.
dan nanti pangkatnya adalah positif. Nah, sekarang kita coba menentukan notasi ilmiah dari 2300 dengan memindahkan titik desimalnya ke arah kiri. Nah, sekarang kita coba 2300 sebagai angka semulanya. Nah, kita akan terlebih dahulu mencari nilai A-nya. Ingat, nilai A itu harus lebih dari 1 dan kurang dari 10. Nah, kita akan mencari nilai A dengan melakukan pemindahan titik desimal atau tanda koma ke arah kiri. Dan pemindahannya akan berhenti ketika kita sudah mendapatkan nilai A yang memenuhi. Nah, sekarang kita coba 2300. Kita pindahkan tanda komanya ke arah kiri satu kali. Nah, kita dapatkan 230. Nah, apakah 230 memenuhi syarat dari nilai A? Iya, tidak memenuhi karena 230 itu lebih dari 10. Sedangkan nilai A itu harus kurang dari 10. Jadi, kita coba lagi memindahkan tandanya ke arah kiri satu kali. Kita pindahkan. Nah, menghasilkan 23. Nah, apakah 23 sudah memenuhi nilai dari A? Oke, belum memenuhi juga karena 23 lebih dari 10. Kita pindahkan lagi satu kali ke arah kiri tanda komanya, menghasilkan 2,3. Nah, apakah 2,3 sudah memenuhi syarat dari nilai A? Iya, sudah memenuhi karena 2,3 itu lebih dari 1 dan kurang dari 10. Jadi, kita dapatkan nilai A adalah 2,3. Nah, sekarang kita tentukan N-nya. Nah, N-nya ini diperoleh dari seberapa banyak kita melakukan pemindahan titik desimal atau tanda koma ke arah kiri sampai kita mendapatkan nilai A tadi. Nah, dilihat dari percobaan tadi, kita memindahkan titik desimal sebanyak 3 kali. Jadi, N-nya adalah 3. Nah, jadi kita dapatkan A-nya adalah 2,3 dan N-nya adalah 3. Nah, karena kita memindahkan titik desimalnya tadi ke arah kiri, maka pangkatnya positif, sesuai dengan tips tadi. Nah, jadi kita dapatkan notasi ilmiah dari 2300 adalah 2,3 dikali 10 pangkat 3. Nah, sekarang kita akan membahas notasi ilmiah untuk bilangan yang sangat kecil. Nah, bilangan yang sangat kecil di sini adalah bilangan antara 0 dan 1. Nah, contoh bilangannya seperti ini. Nah, ada juga tips untuk menentukan notasi ilmiah untuk bilangan yang ada di antara 0 dan 1. Nah, tipsnya adalah gunakan pangkat negatif ketika kita memindahkan titik desimal ke kanan. Jadi kebalikan dari yang tadi. Nah, sekarang kita akan menentukan notasi ilmiah dari 0,00016. Nah, kita coba menentukannya dengan menjabarkan operasinya terlebih dahulu. Jadi, 0,00016 sama dengan 1,6 dibagi 10.000. Ya kan? Nah, 10.000 kalau kita ubah menjadi bilangan berpangkat dengan basisnya 10, maka sama dengan 10 pangkat 4. Jadi bisa kita tulis menjadi 1,6 dibagi 10 pangkat 4. Nah, kalau kita rubah menjadi perkalian, maka sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat negatif 4. Nah, kita lihat A-nya 1,6 sudah memenuhi dari syarat A, yaitu lebih dari 1 dan kurang dari 10. Lalu, N-nya juga sudah bilangan bulat. Nah, sekarang kita akan menentukan notasi ilmiah dari 0,00016 dengan cara memindahkan titik desimalnya ke arah kanan. Nah, jadi angka semulanya adalah 0,0016
Kita akan mencari A-nya terlebih dahulu. Ingat syarat dari A harus lebih dari 1 dan kurang dari 10. Nah, kita coba memindahkan titik desimalnya ke arah kanan satu kali. Kita dapatkan 0,0016. Nah, apakah 0,0016 sudah memenuhi syarat dari A? Iya, belum memenuhi karena 0,0016 itu kurang dari 1, sedangkan syarat dari A harus lebih dari 1. Kita coba lagi memindahkan titik desimalnya ke arah kanan satu kali. Kita dapatkan 0,016. Nah, apakah itu sudah memenuhi syarat dari nilai A? Iya, belum memenuhi juga karena masih kurang dari 1. Terus kita pindah lagi satu kali titik desimalnya ke arah kanan. Kita dapatkan 0,16. Nah, apakah sudah memenuhi nilai dari A? Belum memenuhi juga karena masih kurang dari 1. Nah, kita pindah lagi satu kali titik desimalnya ke arah kanan. Kita dapatkan 1,6. Nah, apakah 1,6 sudah memenuhi syarat dari nilai A? Iya, sudah memenuhi karena 1,6 itu lebih dari 1 dan kurang dari 10. Jadi kita dapatkan A-nya adalah 1,6. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai N-nya. Nah, N diperoleh dari seberapa banyak kita melakukan pemindahan titik desimal hingga kita mendapatkan A yang memenuhi syarat. Nah, jadi dari percobaan tadi kita sudah memindahkan titik desimalnya ke arah kanan sebanyak 4 kali. Jadi N-nya adalah 4. Nah, karena kita memindahkan titik desimalnya ke arah kanan, maka pangkatnya adalah negatif, sesuai dengan tips tadi. Jadi kita dapatkan notasi ilmiah dari 0,00016 adalah 1,6 dikali 10 pangkat negatif 4. Ingat, kenapa pangkatnya negatif? Karena kita sudah memindahkan titik desimalnya ke arah kanan. Nah, sekarang kita akan membahas materi mengenai mengubah notasi ilmiah menjadi bentuk biasa. Nah, misalnya di sini ada notasi ilmiah 2,16 dikali 10 pangkat 5. Nah, kita akan mengubahnya menjadi bentuk biasa. Nah, pertama-tama kita cari dulu hasil perpangkatan dari 10 pangkat 5. Nah, 10 pangkat 5 itu sama dengan berapa ya? Iya, 100.000. Jadi bisa kita tulis menjadi 2,16 dikali 100.000. 2,16 dikali 100.000 hasilnya berapa ya? Iya, 216.000. Atau bisa juga kita lakukan operasi perkalian dengan memindahkan tanda desimal ke arah kanan sebanyak 5 kali. Nah, bisa kalian lihat di sini proses pemindahan tanda desimal sebanyak 5 kali ke arah kanan dan menghasilkan 216.000. Nah, jadi kita dapatkan bentuk biasa dari notasi ilmiah 2,16 dikali 10 pangkat 5 adalah 216.000. Nah, sekarang kita akan membahas penerapan notasi ilmiah atau bentuk baku. Nah, di sini ada contoh soal, berapa banyak detik dalam kurun waktu 1 tahun. Tuliskan hasilnya dalam notasi ilmiah. Nah, di sini 1 tahun sama dengan 365 hari. Kita coba jawab. Nah, diketahui 1 tahun itu ada 365 hari. Terus kalau misalnya 1 hari itu ada berapa jam ya? Iya, 24 jam. Terus kalau 1 jam itu ada berapa menit? Iya, 60 menit. Terus kalau 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah, ditanyakannya berapa banyak detik dalam kurun waktu 1 tahun? Terus tuliskan hasilnya dalam notasi ilmiah. Nah, kita jawab. Jadi yang ada diketahuinya tadi tinggal kita kalikan saja semuanya. Jadi 365 dikali 24 dikali 60 dikali 60. Nah, hasilnya adalah
31.536.000 detik. Nah, karena ditanyakannya hasilnya dalam notasi ilmiah, jadi kita rubah menjadi bentuk notasi ilmiah. Nah, karena 31.536.000 detik itu termasuk dalam bilangan yang sangat besar, jadi kita akan memindahkan titik desimalnya ke arah kiri, dan nanti pangkatnya bernilai positif. Nah, bisa kalian lihat proses pemindahan titik desimalnya sehingga menghasilkan A yang memenuhi syarat, yaitu lebih dari 1 dan kurang dari 10. Nah, setelah pemindahan ke-7, kita dapatkan A-nya yaitu 3,1536. Nah, itu sudah lebih dari 1 dan kurang dari 10, jadi memenuhi. Nah, kita lihat juga A-nya didapatkan setelah 7 kali pemindahan, berarti N-nya adalah 7. Nah, karena kita memindahkan titik desimalnya ke arah kiri, jadi pangkatnya positif. Nah, jadi kita dapatkan notasi ilmiah untuk banyaknya detik dalam 1 tahun adalah 3,1536 dikali 10 pangkat 7 detik. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan di grup WA. Nah, sekarang kakak punya soal latihan. Silahkan kalian catat dan kerjakan ya. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita di video kali ini, kita sudah belajar tentang notasi ilmiah atau bentuk baku. Nah, notasi ilmiah atau bentuk baku adalah cara yang bisa kita gunakan untuk menuliskan secara lebih ringkas suatu bilangan yang sangat besar atau yang sangat kecil. Notasi ilmiah atau bentuk baku dari suatu bilangan positif dapat dituliskan dalam bentuk A dikali 10 pangkat N dengan A lebih dari 1 dan kurang dari 10, dan N adalah bilangan bulat. Nah, untuk menentukan notasi ilmiah dari bilangan yang sangat besar di sini adalah bilangan yang lebih besar atau sama dengan 10. Nah, gunakan pangkat positif ketika kita memindahkan titik desimal ke kiri. Nah, untuk bilangan yang sangat kecil di sini adalah bilangan antara 0 dan 1. Maka, gunakan pangkat negatif ketika kita memindahkan titik desimal ke kanan. Nah, kita juga sudah belajar tentang mengubah notasi ilmiah menjadi bentuk biasa. Jadi, kita cari dulu hasil perpangkatan dari N dengan basis 10. Lalu, setelah mendapatkan hasilnya, kita lakukan operasi perkalian dengan A. Nah, kita tadi juga sudah membahas tentang contoh soal mengenai penerapan notasi ilmiah atau bentuk baku. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan kepada kakak ya. Nah, selesai sudah materi kita di video kali ini. Kalian jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa pula untuk mengulang kembali pembelajaran kita di video kali ini, agar kalian semakin paham. Nah, minggu depan kita akan memasuki bab baru, yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Kalian bisa membacanya terlebih dahulu di rumah ya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi yang telah kakak sampaikan bisa kalian terima dengan mudah. Amin. Nah, kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.